Rahimahullah, babul la'an, bab orang yang banyak melaknat, bab tentang orang yang banyak melaknat. Dan sudah kita bahas, banyak melaknat artinya mendoakan orang lain agar jauh dari rahmat Allah, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mengutuk laknat itu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qal akhbarana Muhammad bin Ja'far qal akhbarani Zaid bin Aslam an Ummi Darda an Abi Darda qal qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa yaumal qiyamati syuhada'a wala syufa'a. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ummu Darda, dari Abu Darda, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat di hari kiamat. Orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat di hari kiamat. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah dari Abu Darda. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya orang-orang yang suka melaknat, banyak melaknat, tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat di hari kiamat. Tidak akan menjadi saksi, maksudnya dia di hari kiamat nanti kan ada orang-orang yang jadi saksi bahwa ini Nabi telah menyampaikan ini, fulan sudah saksi, si fulan sudah sudah sampai hujah kepadanya. Nah, di hari kiamat nanti akan ada saksi yang bersaksi atas amalan umat, ya. Nah, siapa saksi itu? Yang tidak termasuk saksi, tidak akan menjadi saksi, yaitu orang yang suka melaknat. Jadi yang menjadi saksi hanya orang-orang pilihan, orang-orang istimewa, orang-orang yang lurus. Adapun orang yang suka melaknat, ini tidak bisa menjadi saksi di hari kiamat. Jangankan saksi di hari kiamat, di dunia saja nggak bisa jadi saksi. Kenapa? Karena yang berhak menjadi saksi hanyalah orang yang soleh, yang adil, bertakwa. Sedangkan orang fasik tidak layak jadi saksi. Dan orang kalau sudah banyak melaknat, maka itu orang fasik, bukan orang soleh. Nah, ini pertama. Lalu berikutnya kata Nabi, dan tidak akan menjadi pemberi syafaat. Kita semua berharap diri kita bisa memberikan syafaat atau dapat syafaat, ya. Kalau memberikan syafaat ini artinya lebih istimewa lagi, karena dalam hadis yang memberikan syafaat para nabi, para malaikat, orang-orang soleh. Nah, orang yang suka melaknat nggak akan bisa memberikan syafaat, karena orang yang suka melaknat bukan orang soleh, dia orang fasik, maka tidak pantas memberikan syafaat, ya. Nah, ini makna hadis ini. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, orang yang suka melaknat tidak akan bisa menjadi saksi atas umat. Bahwasanya Rasulullah sudah menyampaikan kepada mereka risalah, menyampaikan wahyu. Nah, orang yang suka melaknat tidak akan bisa menjadi saksi seperti itu. Hanya orang soleh, muwahhid, mengesahkan Allah dan lurus akidahnya yang bisa menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, umat ini, orang di kampung ini sudah dapat teguran dari Rasulullah, sudah dapat wahyu, sudah sampai ilmu kepada mereka. Nah, ini hanya orang-orang soleh, orang yang bertakwa, orang yang imannya lurus, ya. Adapun orang yang suka melaknat tidak akan menjadi saksi seperti itu. Ini faedah pertama. Lalu faedah kedua, sebagaimana sudah kita bahas tadi, orang yang suka melaknat tidak akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Tidak akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti kepada keluarganya, temannya, atau karib kerabatnya. Jadi jangan berharap orang yang suka melaknat dia nanti bisa menjadi pahlawan di akhirat, nggak bisa.
Ini kalau memberikan syafaat. Adapun kalau menerima syafaat bagaimana? Kalau menerima syafaat mungkin saja. Karena orang suka melaknat, dia fasik, tapi muslim bukan? Muslim kan? Sedangkan kita akidah Ahlus Sunnah meyakini muslim pelaku dosa besar punya kemungkinan mendapat syafaat dari Rasulullah, para malaikat, dan orang soleh. Ya, jadi bedakan Bapak antara memberikan syafaat sama menerima syafaat. Kalau memberikan syafaat nggak mungkin. Karena yang bisa memberikan syafaat hanya orang-orang istimewa, orang soleh yang lurus akidahnya, mengesahkan Allah. Ini memberikan syafaat, ya. Adapun menerima syafaat nggak disyaratkan harus itu. Ya, bahkan orang yang menerima syafaat bukan orang yang istimewa, rata-rata orang yang bermasalah, orang-orang pelaku dosa besar dan semacamnya. Yang penting dia bukan pelaku syirik, itu aja. Kalau penerima syafaat, dia bisa pelaku dosa besar dalam jenis apapun kecuali syirik. Artinya orang yang melakukan syirik, musyrik, tidak mungkin menerima syafaat. Adapun selain musyrik, muslim tapi pelaku dosa besar, termasuk yang suka melaknat, bisa saja dapat syafaat kalau memang Allah izinkan. Ya, maka Bapak bedakan antara memberikan syafaat dengan menerima syafaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.